Allah Rabbul Alamin. Allah Tuhan semesta alam. Apa kata Yesus? Aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 20 nomor 17. Qadarullah itu pun disebutkan dalam Quran. Apa kata Nabi Isa? Kata Yesus dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam, kata Yesus, kata Isa de Mesiho, apa katanya? Innallaha, sungguhnya Allah, Robbi, Tuhanku, warabbukum, dan Tuhan kalian, fa'buduhu, penyembah benar hanya menyembah Tuhannya aku, kata Yesus. Begitu. Jadi, terima kasih kejujurannya kalau Kristen Tuhannya 3. Banyak banget. Silakan Pak Kristen. Teman-teman Kristen silakan kalau ada yang mau naik bertanya, kita tidak punya banyak waktu. Udah malam. Silakan. Semoga menjadi jalan ya, bahwa teman-teman menuhankan 3 Tuhan. Sedangkan Tuhan yang benar adalah 1. Dan itu bisa ditemukan dalam Islam. Allah, Tuhan yang 1. Ya, Sah, selamat malam, Sah. Dibuka mic-nya, Sah. Sah, selamat malam. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya ini, seandainya kita sudah ambil wudhu tuh, bersenggolan dengan istri gimana, batal apa enggak? Ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan batal. Ada yang mengatakan batal. Kalau mazhab Syafi'i batal. Tapi ada lagi yang mengatakan tidak batal, supaya Nabilah tidak batal. Dalam hadis seperti Nabi Muhammad ketika melakukan sholat, dia menggeserkan kaki Siti Aisyah, itu menjadi dalil. Tapi ada beda pendapat. Kalau mau nyari aman, wudhu lagi aja. Oh gitu ya. Yang kedua, ini bukan room fikih, ya siap Bang. Nanti Abang tanya lagi ya ke ustadznya. Oke, Yop. Ya, terima kasih. Siap Bang. Silakan teman-teman. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat cerita Yesus, bahwa Yesus ini dia adalah makhluk, dia hamba Tuhan, dia tidak pernah menjadi Tuhan. Tapi Pauluslah yang membuat dia harus menjadi Tuhan. Kenapa? Karena ada konsep. Konsep apa? Konsep yang ingin penebusan dosa. 1 Korintus pasal 15 nomor 3 nomor 4 seperti yang tadi di bawah. Dia membawakan sesuatu yang penting. Apa? Dengan matinya Kristus itu akan menebuskan dosa dan bangkit, rise up dan bangkit. Padahal Yesus tidak bangkit, Yesus tidak mati. Yesus itu tak pernah mati. Kata Yesus, ketika ada imam Taurat, orang-orang ngeyel. Apa kata Yesus? Kata Yesus, tanda untukmu adalah tanda Nabi Yunus. Seperti Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Itu langsung dari statement Yesus. Kata Yesus, Yesus tidak memberikan tanda aku sudah membuat air jadi anggur, membangkitkan Lazarus, tapi tanda Nabi Yunus yang diberikan. Untuk apa? Untuk meyakinkan kalau Yesus itu hidup. Yunus masuk ke dalam laut, hidup. Di perut ikan, hidup. Sampai mendoakan, hidup. Keluar, hidup. Berarti Yesus pun, kalau anak manusia itu kepada Yesus, berarti ketika dalam kuburan Yesus hidup. Makanya ketika Maria datang ke kuburan hari Minggu pagi, atau ya pagi ya, menjelang pagi, Yesus kan tidak ada di tempat. Bisa aja nanti dari hari Jumat dia sudah tidak ada kan? Dari Jumat memang tidak ada. Hidup seperti Nabi Yunus. Kecuali kalau kalian teman-teman Kristen ingin menyalahkan statement Yesus itu. Jadi Yesus ini hidup dia. Hidup, dia dalam keberkahan, mubarakan ainama kuntu. Dia tidak pernah dinarasikan jadi Tuhan seperti yang dinarasikan oleh Paulus. Alhamdulillah, dari mana kita bisa dapat informasi? Dari Quran. Coba ikuti Quran. Teman-teman, Yesus ini kena fitnah oleh Kristen. Bapaknya Kristen, Paulus. Makanya kalian selalu kebingungan kan? Ketika bertanya Yesus Tuhan? Bingung. Karena kalian menuhankan yang bukan Tuhan. Silakan Pak. Pak. Woi. Pak, itu kita ada tema Yesus hamba Tuhan. Setuju tidak? Pak, woi. Elhura. Aduh. Ya, selamat malam. Iya, Pak. Pak. Kenapa sih bingung kali kalian itu memahami cara-cara kami beriman itu? Ya.
Tapi yang tertulis dalam Keluaran, tunggu dulu, bentar turunkan air dulu. Siap-siap dia ambil kuda-kuda. Kayak kemarin. Pak, woi, Ya, sebetulnya kami itu udah tenang ya kami. Apapun yang kalian bilang itu, kami bingung, kami ragu-ragu. Mestinya kalian sebetulnya yang ragu-ragu. Ya, apa kata Allah di dalam Bapa di dalam Keluaran? Tidak ada, jangan ada padamu Tuhan lain selain dari. Ada kata-kata situ daripadaku. kata siapa? Ya, Kata siapa Yesus. dari dia itu? Kata Termasuk Yesus itu. Yesus, termasuk Itu kata Roh. Yesus. Loh, kata Yesus lagi ini di dalam Keluaran sebelum Yesus lahir sudah ada itu. Yang bicara Yesus. Bukan Yesus berbicara di situ. Oh, tapi Tuhan kalian Yesus. Makanya tuh pahami dulu cara membaca Alkitab itu. Jadi Yesus ini Tuhan Anda bukan sih? Hah? Yesus Tuhan kamu bukan, Pak? Tuhan saya dalam dunia ini yang bisa mengantarkan saya kepada Bapa. Kan jangan ada ilah-ilah lain barusan, Pak. Makanya tuh benar ya, Gimana sih Bapak nih? Barusan Bapak jangan ada ilah-ilah yang lain. Yang bicara bukan Jangan Yesus. ada padamu Tuhan lain ya selain dari padaku. Nah, siapa dari dia itu? Apakah ini Elma Yesus? dari dia? Ini Ya, Yesus udah kan? jelas Yesus dari dia. Itu Jadi yang Yesus bicara di dari- Keluaran Yesus. Bukan Yesus, bukan. Bagaimana Bapak ini? Bapak mengutip buku Keluaran. Simak dengan bagus. Makanya nggak paham-paham kalian, ya. Nanti bertambah banyak nanti umat kalian nanti orang yang pintar. Jangan ada padamu. Bertambah kurang nanti umat kalian nanti lebih bagus. Al-Quran aja kalau bahas supaya Iya, lanjutkan dulu datanya. umat kalian itu bertahan. Iya. Terus jangan ada. Mau tahu lagi? Kamu Jangan ada mengatakan padamu. Yesus hamba Tuhan. Baca Yesaya pasal 43 ayat 10. Silakan Baca. baca. Silakan. Ada Yesus nggak di situ? Ada Alkitab saya sini. Bacalah. Bacalah. Kau yang bertanggung jawabkan imanmu. Suka memahami isi Alkitab, tapi baca. Makanya dulu ikuti kau baca. saya. Jangan menuhankan Yesus kalau suka baca. Kamu ini percaya dengan kata-kata Yesus. Percaya dengan perjanjian lama. Ya. Kamu kan percaya dengan perjanjian lama. Ya, itu di dalam perjanjian lama di dalam Yesaya pasal 43 ayat 10. Baca. Ada Yesus nggak di situ? Loh, itu makanya saya ajari kamu. Ada Yesus nggak di situ? Kedatangan Yesus itu di perjanjian baru. Nggak, di Yesaya 43 ada Yesus tidak? Nggak ada tertulis nama Yesus, tapi baca lagi. Pinter. Ngapain di sana kalau gitu? Kalau nggak ada. Makanya itu nanti bertambah kurang nanti umat kalian. Ya, kalau benar-benar orang yang pintar memahami isi Alkitab itu bertambah kurang nanti. Karena itu ayatnya itu. Kamu Mana mengatakan Yesus? Yesus itu hamba Tuhan. Yang datang itu hamba. Tapi yang dari siapa? Coba baca dulu ayat 10. Yesaya 43 ayat 10. Ini Nggak. jangan-jangan ada yang menulis di bawah ini. Nanti bacanya di rumah Pak, dan nanti. sebentar dulu, Pak. Jadi Makanya Yesus udah ini bertambah kurang lah umat kalian. Yesus Lebih bagus Yesus ini Al-Quran aja kalian Yesus bahas. ini Tuhan atau hamba Tuhan? Itu Tuhan yang diutus di dalam Tuhan. Bapak Jadi yang bukan- mengutusnya menjadi Tuhan. Jadi bukan hamba Tuhan. Loh, makanya tuh tadi dalam Keluaran kepada Musa, ya, Tolong mengerti. Allah Bapa, Elohim, jangan ada padamu Tuhan lain selain daripadaku. Nah, Yesus ini di dalam Yohanes, Pak. aku datang dari Bapa. Pak, Roh Bapak bisa kebenaran buka datang dari Bapa. Matius 12, 15, Itu 16. aja yang kamu ambil hanya tapi keilahian Yesus nggak bisa kamu baca. Makanya nubuatan itu. Ini Nabi Yesaya. Nubuatan itu. Ini Nabi Yesaya ngomong. Baca nubuatan itu. Baca, supaya baca. jangan Baik. Kamu menuhankan Saya saudara baca. Muhammad itu. Saya baca sekarang. Supaya jangan kau Iya, turun saya dan baca. menyerahkan diri ke dalam Mau saya baca. Muhammad. Mau saya kan Bapak nggak bawa Jangan HP, kau saya bersengsur baca. kepada Muhammad. Mau saya Hanya baca. kepada yang diutus. Makanya aku bilang kau yang Saya lagi mau baca. hidupnya. Bisa saya baca, bisa. Dengar. Bisa baca. Baik, tetapi Yesaya Yesus 43 ayat- dengar, ayat tetapi 10. Yesus dengar dulu Matius 12. Tetapi Yesus mengetahui maksud ini Nabi Yesaya. Ini la haula, ini dari Nabi Yesaya. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Nggak boleh memberitahukan siapa dia.
supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, lihatlah itulah hambaku yang kukasihi. Kabur. Hambaku, hamba. Teman-teman, tahu nggak kenapa dia modenya marah-marah dan seperti mode khutbah gereja? Nggak jelas. Karena dia sudah tahu dia tidak punya alasan apa-apa untuk mengajukan dalilnya. Nggak ada, teman-teman. Nggak ada, seriusan. Tak ada. Dari Kejadian sampai Maleaki, Perjanjian Lama, tak ada satu nama Yesus pun disebut. Saya bisa dikoreksi ya. Kalau ada nama Yesus sekalipun disebut di situ, nggak pernah ada. Dijamin. Dari Kejadian sampai Maleaki, tak ada nama Yesus disebut sekalipun. Kalian teman-teman boleh kalau mau main-mainan datang ke roomnya Kristen. Berikan nama Yesus dalam Perjanjian Lama. Nggak ada. Tuh. Yang kedua, dari Matius sampai Wahyu tidak pernah disebutkan nama Tuhan sekalipun. Bahkan diajarkan oleh Yesus nggak pernah ada. Nama Tuhan. Mereka tidak tahu nama Tuhannya. Tidak tahu nama Tuhannya. Mereka menuhankan sesuatu Tuhan yang tidak pernah dikenal namanya. Nggak pernah dikenal namanya. Tapi Yesus bertuhan. Satu namanya Allah. Yesus. Saya sudah tunjukkan tadi. Di Musa Tuhannya Allah. Nah, Tuhan itu dari dulu begitu. Allah. Tuhan itu satu. Tidak pernah berubah. Tidak serupa dengan suatu apapun. Cara Tuhan mengajarkan ajarannya dengan mengutus utusannya, nabi-nabinya. Tapi ada penyesat yang datang. Kata Yesus, waspadalah. Jangan ada penyesat yang datang. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, dia akan menyesatkan. Waspadalah. Maka dia menyesatkan. Dia membawa nama Yesus untuk mengajarkan. Dia belajar dari Yunani. Roma 1 nomor 14. Belajar dari orang-orang terpelajar dari Yunani. Diajarkan. 1 Korintus pasal 15. Dia membawakan evangelion yang baru. Evangelion yang baru. Apa katanya? Mati, Kristus mati, bangkit, dosa-dosa kita tertebus. Masolang generasi. Tak pernah diajarkan oleh Yesus sekalipun. Ajaran Yesus itu seperti ajaran Islam. Sama bertobatlah. Bertobat. Sebab kerajaan Tuhan sudah dekat. Bertobat. Tubu ilallahi tobatan nasuha. Gitu teman-teman Kristen. Silakan teman-teman Kristen nanya. Saya ini kasihan kepada kalian gak pernah bisa nanya di gereja. Kasihan deh loh. Bisa nanya di gereja. Tahu nggak kenapa di gereja bisa nanya? Karena kalau pertanyaan tajam, bahaya perpuluhan. Silakan. Ya, saya sapa dulu. PT, selamat malam. PTW, selamat malam, dibuka mionya. PTW. Kedengeran? Ya, Rick. Ada, Pak. Sorry, sebentar. Ya, Dari sekte saya baru mana? gabung. Ya, Saya dari baru sekte- gabung. Ya, dari sekte mana? Pak Rick, dari sekte mana? Sekte, maksudnya sekte itu apa ya? Deno mana, Pak? Katolik atau Protestan? Oh, Protestan. Ya, silakan. Saya baru gabung, jadi belum tahu yang dipersoalkan apa, masalahnya apa. Ini ada tema sudah ditulis temanya, Pak. Mana? Oke, ini Yesus sama Tuhan ini. Ya benar. Bukan Tuhan berarti, Pak ya? Ya banyak. Yesus kan Nabi, Tuhan, Raja, Mesias. Apalagi? Diborong. Di mana Yesus pernah teridentifikasi sebagai Tuhan? Wah ada. Contoh. Sebentar, Matius 13 gitu. Aku lagu guru dan Tuhan dan guru dan Tuhan ya. Bapak ada Bible nggak depan Bapak, Pak? Harus saya buka dulu laptopnya. Coba buka dulu. Ya, coba buka dulu. Nggak apa-apa. Sebentar. Teman-teman sekalian, kita harus menghargai jemaat-jemaat Kristen ketika mendalili Yesus Tuhan. Tugas kita itu, menurut saya, tugas kita itu meluruskan. Atau kita sama-sama mengurai.
Kalau saya salah pun bisa dikoreksi. Kita masuk ke dalilnya. Kita bahas dalilnya kalau perlu. Apakah dalilnya menunjukkan kalau sini Tuhan atau bukan? Gitu, teman-teman. Jangan ngamuk-ngamuk kalau datang. Ya. Sorry, bukan Matius, Yohanes. Yohanes 13 ayat 13. Ya. Ya, dah itu. Kamu Jadi menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Baik, siap. Bisa nggak Tuhan punya Tuhan? Bisa. Kalau Tuhan punya Tuhan, ada berapa Tuhan di situ? Satu. Tuhan punya Tuhan, ada berapa Tuhan di situ? Oh, bukan pakai benda itu. Ini kita bicara metafisik. Dan pertanyaan saya, apakah pengertian Tuhan bagi Yesus? Boleh saya tanya ke Anda? Apa maksudnya? Boleh. Ya apa? Apa maksudnya Yesus itu disebut Tuhan bagi umat Kristen itu? Menurut Anda apa artinya? Yesus Ya, itu... Sorry, saya tambahin sedikit. Yesus disebut Allah dan disebut Tuhan. Ada bedanya? Silakan, Anda bisa cari tahu nggak? Enggak, saya bisa cari tahu. Ya, Yesus boleh, ini, boleh. iya. Yesus itu Katanya Anda pakai nama Kang Chan, Anda orang Sunda ya? Sunda betul Pak. Ya, Bapak orang mana? Ya, seorang Bandung. Jadi Orang Bandung. Ya, nyarios Sunda, nggak tiasa. Bapak bisa ngobrol atau di Bandung? Saya keluar kota. Jadi Bapak kalau mau ngobrol offline di Bandung bisa. ya gampang lah itu mah nanti. Baik, siap. Baik. Apa yang dipahami bahwa Yesus ini Tuhan dan Yesus ini Allah itu adalah pembohongan yang dilakukan oleh gereja-gereja. Sebentar dulu dong, saya selesaikan dulu dong. Nanti saya tunjukkan dalilnya, datanya. Penjelasan aja soal Allah. Iya kan saya penjelasan. Iya. Ya mau itu pembohongan. Sebentar dulu, saya jelaskan dulu. Kan itu perspektif saya. Tadi Anda Islam kan? Pembohongan. Sebentar, saya selesaikan dulu. Pembohongan. Kenapa? Satu, karena dua posisi ya. Ketika Yesus disebut Yohanes 13:13, kalau Anda buka langsung dari referensi Anda, Seleber 2019 itu tidak dikatakan Tuhan, tetapi junjunan. Oke, satu. Sebentar dulu. Itu versi versi lain. Jadi itu banyak versinya, banyak. Ada Seleber, ada ILT, ada sebentar dulu, Pak. Itu lama banget. Kita nggak pernah pakai itu. Kita yang pakai terjemahan baru aja. Pak, Bapak yang TB2 itu baru 2002, berapa 2023, 2024 ya kemarin. Nah, sebelum itu 1974. Sebelumnya 1974 jauh. Iya. Nah, Seleber 2011. Sebentar, Seleber 2011. Mana yang lebih baru? Makanya santai dulu, dengar dulu, Pak. Santai dulu, Pak Rick. Dengar dulu, santai dulu. Saya tunjukkan datanya, cuman saya nanti malas open cam. Nanti dulu saya tunjukkan kalau Bapak perlu. Nanti dilihat di situ. Itu junjunan, kayak atau dari sisi data. Kenapa begitu? Pembohongannya di sini. Karena memang tidak pernah ada dalilnya Yesus Tuhan. Dari mana patokannya? Contoh, ada nggak orang Eropa sana yang mendalili Yesus Tuhan seperti Bapak mendalili Yesus tadi? Tuhan di Yohanes 13:13. Tidak ada. Dari mana? Saya pernah bertanya di sini, terdokumentasikan. Orang Inggris datang ke sini. Saya tanya langsung, ada nggak di Inggris yang mendalili Yesus Tuhan dengan John chapter 13 verse 13? Never happen. Nggak pernah. Kenapa? Karena penerjemah di sana masih punya etika, masih punya integritas. Yohanes 13:13 tuh dia terjemahkan Master and Lord. Anda mengatakan Lord kepada pangeran, kepada raja. Suka nonton film kan? Kalau soal Lord. Tapi ketika Anda merubah jadi kata Tuhan, di benak Anda itu sudah bukan lagi pangeran. Di benak Anda itu adalah yang maha kuasa. Itulah pembodohannya di situ. Yang maha kuasa. Satu, poin. Yang kedua. Kado kedua. Bertakia ini nampaknya. Coba bentar dulu. Saya kasih data tadi kok. Nah, coba Anda buka seluruh Bible versi bahasa Inggris, buka Yohanes 13:13 paralelnya, tidak ada yang menerjemahkan God, Tuhan nggak ada, Lord nggak ada, God. Makanya orang-orang Inggris orang-orang Eropa tidak pernah mendalili Yesus Tuhan itu dengan Yohanes 13:13. Hanya kalian orang-orang Kristen Indonesia yang dibodohi.
Menuhankan itu menjadikan Tuhan, Mas Solang. Dasar. Satu deh. Satu lagi yang Allah. Satu lagi yang Allah. Santai dulu. Satu lagi. Satu dulu. Setelah ini ke situ. Satu. Bapak buka original teksnya Yohanes 1 nomor 1 dengan kisah para rasul pasal apostolos, KPR, kisah para apostolos pasal 14 nomor 11. Dengar dulu. Ini saya kasih data. Kalau kau ngomong saya nggak pakai sumber, nggak pakai data, saya kasih datanya langsung. Makanya saya kasih data lebih awal. Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, ditulis di situ. Dasar kalian penipu. Tahu nggak disebut apa di situ? Theos. Tahu nggak Theos itu apa? Dewa. Tahu dari mana? Dari KPR pasal 14 nomor 11. Apa katanya? Theos datang ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Tahu nggak diterjemahkan oleh layar di situ apa? Dewa. Kenapa begitu? Satu, karena tidak ada dalil Yesus Tuhan. Dua, karena untuk melancarkan misionarisasi. Kalau bayangkan misionarisasi datang ke desa-desa, Bu, ada kabar gembira, Bu. Ini Tuhan, Bu. Siapa? Theos. Tuhan Theos. Gak mau ah. Itu mah kayak Hercules. Gitu, Bang. Itulah bedanya. Silakan. Belum menjawab. Tadi kan saya tanya, bedanya Allah dan Tuhan itu apa bagi Yesus? Sudah saya jawab tadi. Tadi saya selah. Itu mah bukan jawaban, malah. Apa jawaban saya? Apa jawaban saya? Apa jawaban saya? Masalah kefirman. Ada apa jawaban saya tadi? Theos. Apa jawaban saya tadi? Kita mati nyambung atuh. Apa jawaban saya tadi? Ya itu tadi. Sudah benar, Pak. Apa? Yesus juga bersyukur. Pak. Aku bersyukur kepadamu Bapa, gitu kan, Tuhan langit dan bumi. Kata menurut Yesus Tuhan langit dan bumi itu. Tarik ini nggak tahu Bible-nya. Apa yang nggak tahu? Iya, siapa yang dimaksud Yesus Tuhan langit dan bumi itu? Sorry, ini yang saya bertanya dengan siapa nih, Kang Chan atau? Saya hostnya. Iya. Yang hostnya siapa ini? Ini hostnya ini. Jadi dua orang. Ya sudah, saya host yang mengelola, yang Ya, mengelola tadi ini. saya gini loh, tadi kan saya memberikan hak jawab nih sama Chan. Nah, Yang tidak pernah Anda dengarkan kan? dengar. Apa jawaban Dengar saya? dengan jelas. Apa jawaban Anda saya? itu khas banget. Ya Nggak apa? ada berbeda dari teman-teman Apa? yang. Ya apa? Jadi tadi Apa? kan saya udah bilang. Apa jawaban saya apa? Dengar dulu. Saya mau perjelas lagi. Bagaimana saya bisa yakin Tadi Anda saya mendengarkan dengan bilang. baik? Anda tidak tahu jawaban saya. Tadi saya bilang, apa bedanya Allah dan Tuhan bagi Sudah Yesus? saya jelaskan. Tidak Apa ada jawaban saya? penjelasan sama sekali. Harusnya Apa jawaban saya? yang disebut Allah bagi Yesus adalah titik-titik-titik. Yang disebut Tuhan Tidak ada Allah. ternyata- Tidak ada Allah. Itu Nah. Theos, dewa. Saya kan gini loh. Bagi umat Kristen, ini bagi Anda ya itu. Nah sekarang saya tanya ke Kristen. Saya Muslim. Nah sekarang menurut Kristen apa bedanya Tuhan dengan Jadi dewa? bagi Anda kan tidak ada pengertiannya sama sekali. Sudah saya jelaskan Ya, bahwa sudah. itu adalah dicuri oleh LAI, dirampok oleh LAI dari Al-Quran untuk mengcover dewa. Dewa karena malu kalau misionaris saja. Bayangkan Anda datang misionaris ke desa-desa. Pak RT, aku bawa kabar gembira. Inilah yang benar, yang harus disembah. Siapa? Theos. Pak RT menyebut Theos. Apa Ustaz Arif sampai habis saja. Kena lagi Richard. Nggak apa-apa sampai habis saja. Sampai saya habis ya. Oke. Sekarang saya tanya kepada Anda, apa bedanya Tuhan dengan manusia? Enggak. Saya kan belum ngejelasin ini, Anda udah nanya lagi. Saya belum jelasin. Saya belum nanya. Ini pertanyaan pertama saya. Ya, Anda aja belum menjawab pertanyaan saya. Apa jawaban saya tadi? Lah, yang tadi Anda jelaskan kan tidak menjawab Ya sama apa? sekali. Apa? Ya apa? Malah, Apa itu? apa namanya? Saya tidak Apa? percaya tentang masalah ini. Lah, saya Bukan tidak masalah percaya, memang tidak ada Allah. Percaya. Tidak ada Allah. Gini loh, Anda memahami nggak apa yang diyakini orang Kristen? Kan enggak. Memahami Enggak. banget. Sama sekali Kris- nol.
Kristen ngomong- meyakini ajaran Inilah. pagan. Anda itu ngomong Kristen dan Mau saya buktikan Kristen meyakini sekali ajaran ya. pagan? ya nggak perlu lah. Lu model-model gitu loh. Nggak ini. Mau saya tunjukkan dari Bible bahwa Kristen meyakini ajaran pagan. Ada, ya boleh, coba silakan. Baik. Bu, Silakan. oke, Parik meyakini nggak Tuhan datang ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia? Sebagai Kristen, saya ulang. Sebagai Kristen, Parik meyakini nggak bahwa Tuhan datang ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia? Mungkin bukan Tuhan, Allah. Nah, Allah meyakini dalam tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Bisa. Meyakini? Oke. Sekarang buka beritanya dalam Bible Bapak yang sudah dibawa tadi. KPR pasal 14 nomor 11. Langsung aja buka apa di sana. Bapak apa? baca. Bapak baca. Nanti kalau saya ngomong Bapak nggak percaya lagi sama saya. Bapak dia percaya. Anda juga bisa kan? Iya. Kelihatannya Anda ini. Saya agak bingung. Anda sebut-sebut ayat tapi Anda sendiri nggak bilang nggak mau baca, ya bingung juga. Supaya keluar langsung dari mulut Bapak. Oh, enggak lah. Kelihatannya Anda Bapak malu baca Bible. terlalu anti gitu, nggak mau baca atau gimana? Saya sudah baca. Makanya saya sebutkan nama dalilnya. Nggak, Bapak malu nggak. baca Bible. Coba Nggak baca dulu. yakin. Coba baca Nggak dulu. Yakin, nggak yakin. Nah, Dibolak-balik. coba baca dulu. Baca dulu silakan. Makanya itu kan Bapak baca. Kalau Bapak nggak yakin saya baca, Bapak yang baca. Yang keras. Aduh, ampun deh. KPR 14 nomor 11. Bagaimana Anda bisa bilang ampun? Anda buka Bible Bapak, kitab suci kalian, firman Tuhan. Ceritanya. Sepertinya Anda sudah punya mental bahwa Bible saya ada masalah nih. Apa? Silakan coba. Ini, KPR. mendengar itu ayat 4, KPR. ayat 11 ya? Iya, 11. Nah ini, ketika orang banyak lihat apa yang diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Oke, terus? Itu orang pagan di Listra dan di Debre. Oke? Orang Oke. pagan mengatakan dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Anda Kristen mengatakan Tuhan datang ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Mirip tidak? Jujur. Enggak. Lu baca dong terusannya ayat 12, 13, 14, 15. Jangan main comot. Kan nonton film juga nggak enak nonton di tengah. Paulus, Sampai akhir. Barnabas disebut Zeus, Paulus disebut Hermes. Betul. Betul. Nah, jadi yang ada di kepala orang-orang pagan, ketika Paulus dan Barnabas mereka melakukan sesuatu yang luar biasa di sana, di Listra dan di Debre. Nah, mereka di dalam kepala mereka orang banyak, berarti pemikiran komunal. Nah, Oke. mereka berpikir bahwa Ya. Paulus dan Barnabas ini dianggap dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Kristen melihat Yesus, banyak yang dilakukan oleh Yesus, melihat Tuhan datang ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Mirip Oke, atau dengar tidak mirip? dulu. Itu KPR yang ayat 14. Coba. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka lalu terjun ke tengah orang banyak sambil berseru. Apa dia bilang? Hoi. Saya tidak Ya. ngomongin Barnabas Paulus. Saya Nah, mau ngomongin orang pagan. Loh, enggak. Loh. Ini kan apa yang Anda kasih nih? Ini kan ada, dengar ya? Ini ada, dengar, ada dua oknum. Iya, ada dua oknum. Ini ada orang pagan, ada Barnabas dan Paulus. Oke, Barnabas dan Paulus menolak ajaran pagan itu dalam konteks itu ya. Menolak itu. Tapi yang saya kutip bukan Barnabas dan Paulusnya. Memang dia menolak di ujung. Nah, tapi yang saya kutip mindset orang-orang pagan ini. Orang-orang pagan ini mengatakan dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Kristen, mindset Kristen, Tuhan datang ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Saya membantah itu. Pak Barnabas Paulus membantah itu. Tapi bukan Barnabas Paulus dan saya. Ini terkait Anda dengan orang-orang tadi. Sekarang orang pagan mengatakan dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Anda Kristen mengatakan Tuhan datang ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Mirip tidak? Enggak. Jujur. Enggak. Beda jauh. Apa bedanya? Bedanya apa? Bedanya apa? Iya enggak, gini loh. Bedanya apa? Dengar, tadi Bang. ngomong Bang, KPR. santai dulu, dengar. Mau ngomong KPR atau mau menyamakan? KPR 14:11. Dewa-dewa turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Anda katakan Tuhan datang ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Bedanya di mana? Gini loh.
Ini saya jelasin dulu. Tadi kan udah dijelasin sama Anda latar belakangnya kenapa Paulus Barnabas dibuat begitu. Oke. Ini udah dijawab di ayat 15. Anda tidak mau jawab itu. Oke. Penjelasannya udah jelas di situ. Bukan itu yang saya tanya. Tuh, di situ Paulus malah bilang, "Hey, kenapa kamu berbuat demikian?" Nah, artinya orang-orang Yunani itu kenapa menganggap kami itu seperti anak sama Zeus, sama Hermes gitu loh. Kami ini manusia biasa. Tapi saya nggak nanya Paulus. Nah, Saya nggak nanya yang di kepala Paulus, Bang. Nah, Saya tidak nanya yang di kepala itu Paulus, karena yang di kepala penjelasan ini orang-orang merugikan orang-orang Anda, itu. Anda nggak mau jelasin, gitu loh. Bang, Anda kan, saya Anda sudah mau sebutkan ayat, tadi mau Paulus. baca ayat keseluruhan. Dengar dulu. Saya sudah sebutkan tadi Barnabas dan Paulus menolak itu, tuh sudah saya sebutkan. Tapi poin saya bukan di situ. Poin saya di kepala orang-orang itu. Orang-orang banyak berkata dalam bahasa Likaunia, kata mereka, orang banyak pemikiran komunal. Apa kata mereka? Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Saya fokus ke Begini, situ. gini, Nah, gini. pemikiran orang banyak paganisme itu dengan orang banyak Kristen sama atau beda? Enggak. Bedanya di mana? Ya beda lah. Di Ya, saya harus tahu dengar, dulu. ini dewa-dewa turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Ini Tuhan datang ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Bedanya di mana? Sekarang pertanyaannya, Zeus dan Hermes itu seperti apa? Zeus Tuhan yang paling besar, Bapak Iya, seperti apa? Bapak. Gambarannya Hermes seperti Tuhan apa? yang paling yang kecil, begitu. Ya, seperti apa gambarannya? Gak ada urusan dengan gambaran. Nah itu dia, Anda aja nggak tahu. Ini konsepnya. Bahwa itu. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Nah, Tuhan datang ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia, kata Kristen. Sama atau beda konsepnya? beda. Bedanya Jauh di mana beda. konsepnya? Bedanya di mana? Bedanya kalau orang Kristen memandang Yesus, nah gini. Akidah Iya, kekristenan yang disebut Yesus itu memiliki dua kodrat. Oke, Anda mau percaya atau enggak? Pasti enggak. Ya udah. Tapi ini yang kita yakini. Saya yakini. Yesus memiliki Kodrat apa aja? Yesus memiliki dua natur, Natur apa aja? keilahiannya dan kemanusiaannya. Di Real mana Yesus teridentifikasi ada keilahiannya? Oh ada. Dari Matius sampai Wahyu, selama Yesus berjalan-jalan di bumi ini, di mana dia teridentifikasi ada keilahiannya? Banyak dari mulai perkataan dan Satu perbuatan. saja. Contoh satu perbuatannya. Ya membangkitkan orang mati. Ada yakin? Apalagi memberi Oke. makan 5.000 orang. Boleh nggak dicek datanya? Apalagi Boleh nggak dicek datanya? ya ada. Ya Anda tahu kan cerita itu. Cerita tahu. Iya. Buka Kisah Para Rasul pasal 11. Nah itu cerita itu tidak dikasih pasal Rasul. Sorry. Yohanes pasal 11. Oke, kita buka Yohanes. Saya udah Kita bilang lihat tuh. ya. Inilah yang ini menarik sebetulnya. Dan Berapa tadi, memang Yohanes berapa? konsep yang usang Yohanes pasal 11 membangkitkan Lazarus. Konsep Bukan yang usang, apa ajaran yang konsepnya usang, tapi udah 2000 tahun. nggak ada udah 2 tahun, kurang lebih 400 tahun baru ada 2 tahun. Harus tahun dari Hongkong. Nggak ada koleksi etikus baru ada 400 tahun. Ini karena kenapa jemaatnya diajarkan bahwa Yesus Tuhan karena membangkitkan Lazarus. Coba buka Yohanes Ya udah, pasal so. 11. Oh, Nomor membangkitkan 41. Lazarus. Nomor Berapa? 41 baca, 41. 41, oke. Mana 41? Nah. Kasiannya orang Bandung masih Kristen. Masalah generasi. Jutaan orang Bandung Kristen, Mas. Kan? Oke, mereka mengangkat lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Oke, problemnya Terus, apa? tambah lagi 42 berarti maaf. Lanjut. Oh, aku tahu engkau selalu dengerin aku. Tapi oleh karena orang banyak berdiri di situ, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Setelah itu kalau Anda baca Yesus katakan, Lazarus bangkitlah. Lazarus keluarlah. Lazarus keluar, dia jalan lalu pergi. Nah, Ya. Yesus membangkitkan Lazarus ingin dikenal sebagai Tuhan atau utusan Tuhan?
Problem Anda utusan Tuhan itu apa? Utusan Tuhan berarti bukan Tuhan. Salah. Oh, kalau utusan Tuhan adalah Tuhan, ada berapa Tuhan di situ? Satu. Ada Tuhan, diutus oleh Tuhan, ada berapa Tuhan? Ada orang Bandung. Salah. Anda memberikan kita bicara Tuhan, bicara metafisik. Sorry, bukan Tuhan, bicara Allah. Tuhan diutus Tuhan, ada berapa Tuhan di situ? Sesuatu yang keluar dari diri Allah itu apa? Banyak. Manusia, hewan. Itu ciptaan. Ini keluar dalam dirinya Allah. Iya. Keluar Manusia, dari komodo. zatnya Allah. Iya, komodo. Berdasarkan Bible ya. Komodo semua. Bukan, Tikus. itu ciptaan. 1 Korintus 8 nomor 6. Namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, itu Bapa yang kalian sebut Allah. Betul, Satu setuju. Bapa. Yang daripadanya lah segala berasal. Oke. Jadi kalau daripadanya lah segala berasal, dari mana datangnya tikus? Ya, dia ciptakan semua. Daripadanya lah segala berasal. Oke, Dari mana lanjut datangnya ayatnya. komodo? Lanjut ayatnya. Dan hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Nah, Tuhan atau Tuhan? Tuhan dong. Nah, ya, sekarang saya balik lagi ke yang tadi. Sebentar, balik lagi tadi. Ketika Yesus, satu-satu dong. Ketika Yesus membangkitkan Anda itu Lazarus, lompat-lompat masalahnya. baik, bagus. Kalau gitu ke Yohanes 11. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus, dia ingin dikenal sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Yesus tidak mau mengenalkan diri sebagai Tuhan. Anda atau- baru baca barusan, Mas. Malu-malunya di orang Bandung. Baca lagi barusan nomor 42. Ini kalau Karena ayatnya mereka itu berkumpul utusan. di sini. Baca nomor 42. Mana? 42. Oke, mana tadi? Aku tahu bahwa engkau selalu dengerin aku. Aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Ingin dikenal sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Ya utusan lah. Akhirnya dari tadi kek. Capek kita berantem. Kalau jujur, jadi Yesus dikenal sebagai utusan. Saya udah bilang makna utusan itu apa? Yang diutus lah. Yang diutus utusannya. Usia. Anda kumis sudah segede ini belum tahu utusan? Gimana saudaraku nih? Bagaimana saudaraku satu bangsa Bandung Berarti nih? yang diutus presiden ya Kang Jan. Yang diutus presiden gitu. Oh, jadi presiden. Gimana saudaraku nih? Anda nih. Oke, gini. Bagaimana? Bentar, saya cari dulu ayatnya. Makna utusan bagi Yesus itu apa? Nah, Nah, ini kan Anda paling senang Yohanes 17 ayat 3, ayat gitu-gitulah. enggak, saya Yohanes 1 nomor 1 favorit. Inilah kalian nih. La haula wala quwata illa billah. Ternyata memang benar kata Bang Handi. Musuh Kristen itu Bible-nya sendiri. Seriusan. Ini alasannya kenapa kalian tidak bertanya Bible. Oke. Lalu kali. Coba buka. Anda bawa ada Alkitab nggak di situ? Ada. Anda buka dulu aja, Oke. saya buka juga. Buka Yohanes 6 ayat 38. Ya silakan buka. Ya, enggak, Anda yang buka. Gantian dong. Tadi Anda nyuruh saya. Oke, Ya, saya baik, minta silakan. keterangan Anda. Baik. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Ayo utusan. Utusan. Anda baca benar-benar. Dari ayat Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi Stop. untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus Ya. aku. Utusan. telah turun dari surga. Nah, Nggak ada manusia turun dari surga. ada. Banyak. Yang turun dari sorga itu makhluk, bukan Tuhan, bukan Allah. Ya, enggak. Makhluk. Siapa? Ada nggak? Tunjuk Ada. satu aja. 1 Korintus 15 nomor 48 buka. Makhluk Berapa? dari surga. Baca, saya sudah buka, Anda baca sekarang. Apa Saya tadi? sudah buka. 1 Ya, apa? Korintus 15 48. 1 Korintus. Ada sada alif, nyelamat. 1 Korintus 15 48. Kalau masih ada akun lagi Kang Jan, ganti akun ini kena ubat. Satu Iya, iya. Korintus. Setelah ini ke Ustaz Alif dulu ya. Iya. 1 Tapi masih Korintus ada 15 48. Kang Jan masih ada Akun. akun kan? Ada kalau nggak salah. Iya. Ganti akun Kang Jan karena ini kena obat Siap, siap. merah. Satu dulu ini, satu dulu. 1 Korintus 15 48. Baca yang keras. Yang keras.
Yang keras, jangan sembunyikan. Oke. Baca yang keras. Oke, makhluk-makhluk alami sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan Adam. makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Yesus. Jadi Yesus Tuhan atau makhluk? Halo. Dibilang apa? Musuh Kristen itu Bible-nya sendiri. Saya izin dulu ganti akun bentar ya. Ada Ustaz Alif. Assalamualaikum Ustaz Alif. Iya. Ganti akun. Naik lagi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaraku kedengeran gak ini, Mas? Kedengeran Ustaz. Cuman ada kresek-kresek. Bantu tetep layar teman-teman. Bantu tetep layar teman-teman. Ya. Silakan Ustaz Alif, lanjutkan Ustaz. Ustaz kan. Saya yakin nyimak dari tadi ya. Aku baru, Ustaz Alif. ya Bang Handi dulu lah. Aku baru naik gak enak. Terus aja Ustaz. Terus aja. Sampai kan nyimak dari YouTube kan. Enggak. Oh ya, ya udah, oke dilanjut. Nah, yang turun dari surga, bahkan sebenarnya di dalam pemahaman Kristen itu dipahami juga. Iblis saja turun dari surga. Jadi bukan hal yang aneh lah. Makanya di dalam Yakobus 1 nomor 17 itu segala pemberian yang baik itu datangnya dari atas, dari langit. Jadi dari Bapa segala terang, adanya tidak akan tertukar oleh perubahan kan. Dan seterusnya itu banyak dalilnya kok. Jadi bukan berarti Yesus itu Tuhan. Memang makhluk-makhluk surgawi, bahkan di dalam kitab Ada itu dicatat, ada anak-anak Theos dari surga itu melihat, dia tertarik terhadap manusia, karena manusia itu cantik-cantik, sehingga mereka ingin menikahinya kayak gitu. Jadi bukan cuma Yesus. Ya. Tapi ya kita paham sih, kalau Kristen tetap apapun dalilnya, apapun alasannya, pokoknya harus Yesus Tuhan. Nah itu. Cuman ini kok bermasalahnya tuh di sini. Ya, Yang kita kan bahas kan dalil disebutkan manapun. kan. Coba ganti Oh iya, aja, berarti dulu, Bang kami Ali. waras. Berarti kami Ya. waras kan? Berarti kami waras kalau gitu. Waras kan menurut Anda Karena- orang gila juga menganggap dirinya waras. Nah, contohnya Anda kan, bayangkan Ya. anak orang dituhankan. Nah, kan susah jadinya. Sebentar, Nah, iya. ini kan Anda baru datang ya. Tadi sebenarnya saya sama Chan. Betul. Chan itu banyak yang nggak dijelasin sama dia. Dia lompat sana, lompat sini. Nah, jadi kalau udah buntu di sini, lompat sana, buntu di sini, lompat sana, buka ayat sini. Nggak ada, Ya, nggak ada kayak jadi gitu, nggak fokus ada. gitu. Jadi nggak fokus. Lah iya, jadi kembali kan segila-gilanya orang gila itu nggak akan menuhankan manusia. Ya, Itu loh Bang. makna Jadi Tuhan aja kita kan dari nggak tadi ngerti di bahas. situ. Makna Tuhan Gini. aja kan nggak ngerti bagi Yesus. Makna Allah bagi Yesus aja nggak dijawab. Itu dua hal yang berbeda loh. Sebentar. Apa maksud Anda bicara barusan? Coba diulang kalimatnya. Ada pengakuan dari Thomas. Oh, Thomas. Ya, Oh, Kurio Hoteo. oke. Coba bisa Anda jelaskan itu? Wah, saya itu lagi di kamar mandi, Bang, ceritanya Oh. kan. Ada teman saya manggil. Saya lagi serius mandi, nyanyi-nyanyi, tapi dia datang manggil itu keras, ketuk pintunya. Duk, kaget. Ya Allah, ya Tuhanku, kan gitu. Teman saya ini Kang Chan. Nggak mungkin dong saya mengatakan bahwa Kang Chan itu adalah Allah dan Tuhanku. Nggak, karena saya lagi kaget, kan gitu. Atau saya lagi tafsiran kaget zaman mendapatkan baheula. kabar sesuatu. Loh, itu logis loh kayak gitu. Ya. Itu kan Thomas lagi kaget karena yang Itu dipahami kan di Yesus orang itu kan mati. Indonesia begitu. Ini kan 2000 tahun yang lalu loh. Konteksnya Lah, iya. adalah Nah, di bangsa Coba Yahudi. gimana? Gitu loh. Bangsa Yahudi itu kalau nyebut Tuhan, nggak boleh bilang Yahweh, Adonai. Nah, loh, kenapa jadi ke bangsa Yahudi? Anda lagi menjelaskan Kristen. Maksudnya gimana sih? Gini, kaget-kaget latah begitu kan khasnya di sini. Gitu loh. Ya, nggak ada lah. Nggak Nggak ada, gitu lah. nggak biasa di orang Yahudi kaget nyebut Astagfirullah. Coba kau baca. Nggak ada. Menurut Yesus, di 17-nya dia katakan, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Itu dia Ya. bilang sama Maria.
Maria Magdalena yang selalu setia mendampingi Yesus kemanapun Yesus pergi, kan gitu. Tuhanku dan Tuhanmu, teosku dan teosmu, ilahku dan ilahmu. Yesus berkata bahwa aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Ya. Bukan dia itu adalah Tuhan, bukan. Itu pertama. Maka kalau di situ Thomas mengatakan kepada Yesus sebagai teos, sebagai ilah, berarti Thomas ini nggak ngerti pengajaran Yesus. Karena Ya. Yesus sendiri Bukan dia nggak akan ngerti. pergi kepada Tuhannya. Itu Sekarang pertama. Gini, Oh, gini, gimana gini, lagi? gini. Satu lagi poinnya, Bang. Satu Oke, lagi poinnya. Mangga, silakan. Di Yohanes, Anda tadi tertulis di mana itu? Yang mana? Yang tadi kau bilang ketika Thomas berkata? Itu, aduh saya lupa ayatnya. Ah, Itu di itulah. akhir-akhir itu, setelah peristiwa kebangkitan. Yohanes 20 nomor 28. Oke. Oke. Saya bacakan ya di 30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Ilah, dan supaya oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Maksud Yohanes mencatat tentang tadi kebangkitan, tentang Thomas ketika dia berkata, dan kisah Maria Magdalena, kisah Yesus dan seterusnya, itu intinya harus dipercaya kalau Yesus itu Mesias, Anak Ilah, Anak Elohim, bukan sebagai Elohim. Anda harus paham di situ, Bang. Kalau Anda katakan dia itu adalah sebagai ilah, maka Anda sedang menyalahi catatan Thomas, catatan Yohanes. Yohanes sendiri nulis capek-capek sampai 20 pasal, 21 ya. Sampai 21 pasal. Poinnya adalah kamu itu harus percaya kalau Yesus itu Mesias. Mesias, anak Theos. Maksudnya utusan Theos. Yang mendapatkan wahyu dari Theos itu tentang anak Theos yang dipahami. Sebentar. Loh, iya. Kenapa bisa anak Theos jadi hamba apa tadi utusan Theos? Lah iya dong. Kan dia sebagai utusan Theos dan dia itu hamba Nah. Theos. Nah, Mesias itu apa? Mesias itu orang yang hamba yang diurapi oleh Tuhan, oleh Theos. Itu mah Ya itu Yesus. itu mah definisinya. Lah iya. Mesias itu seorang hamba, contohnya Yesus, yang diurapi oleh Theos, contohnya Yesus. Maka semua Yohanes mencatat kitab ini agar kamu percaya kalau Yesus itu Mesias, hamba Tuhan. Nah, itu maksud Yohanes mencatat. Tapi kalau masuk iman Anda Kristen beda. Pasti iya. Anda akan katakan Yesus itu Theos sendiri. Makanya di sini adalah teman-teman Kristen itu punya kitab, cuman jadi pajangan. Karena memahaminya itu pakai doktrin sendiri. Mau kitabnya bilang ke kiri bodoh amat. Kalau dia pingin ke kanan ya tetap ke kanan. Ya begini. Itu konsepnya. Gini. Ya begitu. Alif. Ini Alif ya Ya namanya. begitu, Mbak. Kan gitu. Ya, Loh, Anda percaya nggak sesuai dengan yang dicatat oleh Yohanes kalau Yesus itu adalah anak Theos sebagai Mesias? Ya benar. Percaya. Nah, pertanyaan saya, kalau anak Theos itu Theos atau bukan? Theos. Ya berarti benar pagan Yunani tadi kisah 14 nomor 11. Ya. Karena di situ contoh ada dewa, kan ada Anda Theos tahu nggak Theos itu Hercules, pengertiannya apa? Itu kan ada pengertiannya Bapa. God, Theos itu YHWH. God, ilah. Yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Allah. Enggak ada. Anda Betul. katakan contoh ada juga anak Theos itu namanya Hercules. Hercules Iya, ini itu juga kan anak dari paganisme, Theos Zeus. Itu kan si Hercules. Betul. Ngapain dibawa-bawa? Betul. Ya Eh, karena konsep saya nggak imanmu tuh ke meyakini sana. itu. Saya Ya nggak siapa meyakini juga itu. yang akan ngaku, Bang. Ini cuma Ya. tentang sadar mau melembutkan hati, menerima Apa itu? fakta kebenaran, atau Anda mau berusaha membantah. Saya yakin sampai 2027, 2028 sampai Yesus datang kembali, Anda tidak akan mengakui kalau konsep Anda itu sama dengan pagan. Anda nggak akan ngaku. Enggak. Memang nggak akan Oh, mengaku. ya udah, mau ngakunya Jauh sekarang. banget. Alhamdulillah kalau gitu. Jauh Terima kasih. banget. Kalau ya udah berarti sekarang ngakunya. Saya Ngaku salah apa? prediksi kalau gitu.
Ya memang Ya kalau enggak. konsep Anda itu sama dengan pagan tadi. Konsepnya Kristen itu berawal dari Keyahudian, meneruskan itu yang di Mana Coba, ada. gantian, Bang Eri, Kenapa jadi gantian. Mana orang ada. pagan? Kalau diskusi itu gantian, Bang Eri, kalau Aduh. diskusi gantian ayo, gantian coba. Jadi Israel itu kan juga disebut dengan Allah, anak Allah. Salomo juga disebut anakku. Apa bedanya dengan Yesus? Ya Silakan beda Ustaz. lah, ya beda tuh. Silakan Ustaz. Ya makanya tadi kan saya sudah katakan, konsep dari Keyahudian yang dipahami tentang anak Theos itu berbeda dengan Kristen. Karena di dalam kisahnya di Keyahudian, anak Theos itu bukan Theos. Bukan. Bahkan dijelaskan di kitab Anda. Kan ada tuh orang yang disebut sebagai anak Theos. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Theos. Di dalam Matius 5 nomor 9, Yohanes 1 nomor 12. Ya, Diberinya itu kuasa supaya pengertiannya menjadi berbeda. anak Theos. Roma 8 nomor 14, semua orang yang didampingi roh Kitab Tuhan suci adalah itu anak Theos. perlu Nah. ditafsirkan. Betul, ya inilah tafsir kan menggunakan kitab sendiri, menggunakan Ada kitab tersebut. hermeneutiknya, ada ilmunya. Itu Lah kalau iya. nggak salah di Oke. SPP itu 6 SKS. Jadi, 8 iya, SKS. iya, siap, iya, oke, Nah. betul. Makanya di situ dijelaskan bagaimana caranya keluar dari isi Bible. Nah sekarang konsep anak Theos adalah Theos itu dari mana? Anda sebutkan. Sorry, apa konsep anak Theos? Adalah Theos. Kalau dari Yahudi kan bukan. Terus? Lah iya, makanya Anda dari mana ngambilnya? Lah kan sumber tadi udah disebutin sama si Oh, dari Yunani. Oke, siap. Udah Itu kelar kalau tadi gitu. Yohanes 1 ayat 1. Nah, Yohanes 1 nomor 1. Ayo, jelasin. Yohanes 1:14. Di situ kan Theos itu telah menjadi daging, menjadi Betul. manusia dan diam di antara kita. Firman itu yang menjadi manusia, bukan Kan Theosnya. firman itu adalah Theos. Iya. Ya ini kita bicara Tritunggal. Ini kita bicara Tritunggal. Firman adalah Theos, berarti yang jadi manusia itu kan Theos. Kayak mana sih kau ini? Jadi lucu. Ngerakeun sia teh jadi orang Sunda. Aing mah meuli kieu. Ampun ting. Kan sudah disebut. Kalau Anda tolak, berarti Anda tolak Yohanes 1 nomor 1. Kok Anda berkesimpulan seperti itu? Loh, firman adalah Theos itu maksudnya apa? Betul. Supaya lebih lengkap, firman Allah itulah yang menjadi manusia. Nah, Saya tidak menyangkal Allah menjadi manusia. Nah, Saya sangka, kalau enggak. firman Allah yang menjadi manusia, sebagaimana ada firman Allah yang menjadi semesta, yang menjadi cakrawala, yang menjadi siang, yang menjadi Nggak malam. ada. Itu mana? Loh, berfirmanlah Tuhan, jadilah Allah terang, Bapa maka terang berfirman. itu jadi. Iya, sang firman itu yang menciptakan. Itu yang kami pahami. Tuhan berfirman, kok sang firman yang menciptakan? Iya, Yang firman menciptakan datangnya dari mana? itu Tuhan dengan cara berfirman. Iya, Anak waktu TK berfirman di tempat sebelum- saya, anak Dini yang ngomong kayak gini sehari paham loh. Masa abang sebelum udah dewasa kayak gini gak paham-paham? Sebelum berfirman, firman itu ada di mana? Ya pada diri Tuhan lah, kan perkataan Tuhan itu. Hah? Firman ciptaan Tuhan? Perkataan Tuhan. Oh, sorry. Perkataan Tuhan. Sebelum perkataan itu terucapkan, ada di mana? Ya pada diri Tuhan lah, kan Tuhan berfirman. Iya, firman Ya, yang di ketika dalam diri Tuhan itu berfirman- keluar menjadi manusia. Susah amat sih. Oh, firman keluar menjadi manusia. Iya, susah. Kok susah Oke. ngerti? Keluar dari mana itu firman? Dari tadi Anda bilang dari mana? Loh, kok jadi nanya saya? Dari diri Allah sendiri. Berarti itu maksudnya siapa? Diri Bapak? Ya iyalah. Berarti Bapak sudah tidak ada firman lagi karena udah keluar firmannya. Loh. Kok gini. Gini. Firman Anda Bapak itu udah aja loh. keluar. Tadi dengan berfirman Anda nggak mau. Oh ya udah, Bukan. kan firmannya itu sendiri, perkataan itu sendiri, semua plek perkataan Bapak itu keluar dari Bapak. Ya Loh, udah, Bapak sekarang sekarang bisu. gini. Karena perkataannya udah keluar. Tadi saya lihat Anda dipanggil Ustadz. Anda bahaya loh. Seperti begini, masa memahami Allah hari ini Allah ada di Ya Jakarta. udah 1110 Kristen yang bilang ke saya bahaya, aman buat saya. Gini, kenapa Anda bisa berkata
Hari ini Allah ada di Bandung, besok Allah ada di Jakarta. Bukan Anda Di yang hari bilang, sama Allah ada Anda di yang New York. bilang, Anda yang bilang barusan kan, firman Apa? itu keluar dari Bapa. Iya, terus tiba-tiba Ya apakah berarti dalam diri Bapa firmannya sudah itu tidak ada meninggalkan kan diri firmannya? Bapa? Kenapa? Dalam diri Bapa berarti sudah tidak ada firmannya kan? Pada saat keluar, sekarang gini, Alif, Mulai. Anda berkata-kata ya, Anda berkata-kata. Apakah tiba-tiba pikiran yang menciptakan kata-kata Anda itu pikiran Anda hilang Kok dari jadi diri Anda? pikiran? Kok jadi pikiran? Ya enggak, itu kan sesuatu dalam diri Anda kan? Firman itu kan kata-kata. Waduh. Iya, kata-kata Firman kan itu kalau sudah perka- terucap. Oh, Sebelum jadi terucap maksudnya ada di mana? maksudnya yang keluar itu pikiran. Iya. Firman Ah. itu kan kehendak, pikiran, semua yang ada di dalam diri Allah. Dalam Itu diri keluar Bapa. dari dalam diri Allah tanpa meninggalkan Waduh, Allah. berarti sang Bapa sudah tidak ada pikiran lagi, tidak ada kehendak lagi. Saya kan, saya gini. Anda berkata-kata begini, dengan pikiran Anda berucap. Pada saat Anda berucap, pikiran Anda keluar dari Anda nggak? Asik saya dibilang nggak tegas. Gimana? Diulang? Nah, pada saat Anda berkata-kata kepada siapapun, hasil pikiran Anda yang ada dalam diri Anda, perkataan itu ke mana-mana, dipegang oleh semua pertanyaannya. Itu Apakah pikiran perkataan. Anda keluar dari Anda? Pikiran saya ada di dalam diri saya. Betul. Ini Iya. Anda yang manusia. Terus tadi aja Anda bisa katakan- memahami ini. Kenapa tiba-tiba pada saat Berarti Allah benar keluar- kalau gitu. Kalau gitu benar dengan cara berfirman. Sang Kalau Bapa dengan firman cara yang di dalam berfirman. diri Allah, dengar dulu. Kalau firman yang ada dalam diri Allah keluar dari Mau Allah. kayak mana lagi? Kenapa tiba-tiba Anda bisa berkata, berarti Allah nggak punya firman dong? Kena. Lah kan tadi kau bilang keluar, berarti perkataan Tuhan itu kan? Ketika firman itu keluar dalam diri Allah. Contoh. Saya kasih contoh begini. Di dalam Lukas 1 nomor 28 29, di situ kan ada malaikat datang. Malaikat datang kepada Maria. Dia berkata apa? Maria terkejut ketika malaikat itu datang. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai Maria, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Itu yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria, itu firman Tuhan atau bukan? Oke, terus lanjut. Macet. Oh, jawabannya oke. Ditanya Berarti jawaban benar. oke, lanjut. Tuhan itu keluar dari Gimana Allah, sih? bukan dalam arti Bentar firman dulu, Bapa Putra. itu Bentar dulu, Putra. berkurang. Putra diam dulu, yang ditanya itu sirik. Iya kan? Firman Bapa Oke. bukan dalam arti berkurang. Berarti dia Bang. sepakat. Nah, di sini malaikat Gabriel datang kepada Maria menyampaikan firman Tuhan. Apa di situ? Bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau hendak menamai dia Yesus. Itu perkataan Tuhan tuh. Sehingga kan Maria tidak percaya, tidak mungkin lah aku ini hamil, dia itu kan tidak punya suami dan seterusnya. Dia sampai contohkan, loh Elizabeth saudaramu itu juga yang mandul, dia hamil. Karena dia berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Firman yang disampaikan kepada Maria, itu firman Tuhan. Terbukti nggak kalau Maria itu hamil dan melahirkan seorang anak? Ya terbukti. Terbukti. Itulah firman Tuhan maksudnya. Firman Tuhan itu benar-benar terbukti menjadi manusia. Oke. Dan manusia itu benar ada. Iya. Sebagaimana ketika firman Tuhan berfirman, jadilah cakrawala maka cakrawala itu jadi. Jadilah terang maka terang itu jadi. Jadilah malam maka malam itu jadi. Atau jadilah siang maka siang itu jadi. Dan seterusnya di dalam Kejadian 1. Nah, dengan berfirman Tuhan menciptakan, menjadikan segala sesuatu. Itu Iya. secara akal sehat bisa kita pahami. Kayak gitu. Nah, betul. Jelas. Apalagi yang dipermasalahkan? Yaudah, berarti Yesus itu hasil dari firman Tuhan itu sendiri. Bukan firman Tuhan Oh? yang menjadi manusia yang diam dalam rahim Maria.
Bukan Firman Tuhan itu bukan jadi perkataan. tidak sama dengan Kejadian 1 pada mulanya Oke. apa berfirman Allah jadilah terang. Maksudnya jadilah sumber ini. firman itu sendiri yang menjadi manusia. Amin, betul. Berarti sumbernya sudah tidak ada karena sudah jadi manusia. Itu kan Kacau. pertanyaan yang saya bolak-balik tanya pada Anda yang Anda ini Lah paham. kau bilang sumbernya sendiri, sumber perkataan saya itu sudah hilang, sudah keluar. Maka sudah nggak ada lagi dalam diri saya perkataannya. Allah kan Mem- omnipresent. Memang di kitab Maha Anda, di hadir. Markus 5 nomor 14, itu kan disebutnya sebagai logos, kan gitu ya. Betul. Bener nggak? Nah, ternyata memang logos itu sudah keluar dan diambil oleh iblis. Maksudnya gimana? Apa itu yang cerita apa ini? Di yang dalam masalah. kitab Anda, iya, logos Tuhan logos itu kan sudah keluar. Lalu diambil oleh iblis. Maksudnya keluar gimana? Kok Lah jadi kan diambil Anda iblis? katakan logos Tuhan itu udah keluar.